Nah, mungkin teman-teman pernah mengalami yang namanya kehabisan gas di waktu yang tidak tepat ya teman-teman. Seperti saya jam 4 subuh saya ingin membuat mie instan dan ternyata gas di rumah saya itu sudah habis teman-teman. Jadi saya tidak bisa untuk memasak. Apalagi kalau misalkan pedagangnya belum buka, toko gasnya belum buka, ditambah kalau misalkan gasnya itu langka atau harganya mahal. Karena banyak penimbunan di mana-mana sehingga harga gas melonjak sangat tinggi sekali teman-teman. Jadi ini akan membuat keluarga kita semakin susah. Tapi jangan khawatir, di sini saya akan berbagi sebuah cara kreatif bagaimana cara mengantisipasinya supaya kita bisa memasak tanpa harus menggunakan gas. Jadi cukup menggunakan alat yang sederhana saja yang bisa kita buat sendiri di rumah teman-teman. Sehingga kalau kita pergunakan terus, kita selamanya tidak akan membeli gas. Nah, untuk bahan pertama teman-teman di sini saya menggunakan paving ya, atau bisa kita ganti dengan menggunakan batu bata supaya lebih aman teman-teman. Karena pada bagian sebelah sini ini ada rumput ya, jadi nanti takutnya terbakar. Kemudian untuk bahan kedua di sini saya menggunakan bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah, yaitu cobek batu. Ini cobek batu yang sudah tidak terpakai ya, daripada kita buang ini bisa kita manfaatkan. Atau bisa kita ganti dengan menggunakan kaleng bekas atau tutup kaleng bekas. Yang penting menggunakan bahan yang tidak mudah terbakar ya teman-teman. Jadi bahan bukan plastik, batu, seng maupun aluminium itu bisa kita pergunakan. Kemudian untuk bahan selanjutnya di sini kita siapkan bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah, yaitu tisu. Ini tisu ini bisa kita ganti dengan menggunakan kapas juga teman-teman. Di sini saya menggunakan kurang lebih sekitar beberapa lembar saja ya. 1, 2, 3. Saya menggunakan kurang lebih sekitar 4 lembar. Ini kalau misalkan tisu dibakar dia langsung habis. Ketahanannya sangat sebentar sekali. Nanti kita uji coba ya, kita bandingkan. Kemudian untuk bahan selanjutnya di sini kita siapkan satu bahan lagi yang biasanya dianggap sebagai sampah saja. Dan ini mudah sekali kita dapatkan di rumah, yaitu minyak jelantah. Ini biasanya hanya dibuang saja. Jadi daripada kita buang, ini bisa kita manfaatkan sebagai bahan bakar. Nah, caranya seperti ini. Kita taruh saja ke bagian tisu yang sudah kita siapkan ya teman-teman. Jadi seperti ini. Ini nanti ketika kita bakar ini sangat awet sekali. Oke. Nah, ini kita tunggu sampai tisunya minyaknya meresap semua ke bagian tisu ya. Nah, sekarang sebagai perbandingan saja, ini tisu yang tidak kita kasih minyak, kita bakar, ketahanannya sangat sebentar sekali teman-teman. Kita bisa lihat ya, saya bakar terlebih dahulu. Ini ada angin. Oke, dia langsung hidup, tapi ini langsung habis teman-teman. Jadi cuma beberapa detik saja. Berbeda jauh dengan tisu yang sudah kita modifikasi. Kita tambahkan minyak goreng bekas atau minyak jelantah ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini tinggal kita bakar saja. Oke, kita tunggu sampai apinya membesar terlebih dahulu. Nah, untuk penyangganya teman-teman, di sini kita juga bisa menggunakan penyangga kompor yang ada di rumah ya. Ini bisa menggunakan yang baru maupun yang bekas saja. Misalkan tidak punya yang bekas, bisa menggunakan kompor yang ada di rumah, tinggal kita ambil saja. Nah, ini hidup ya, tapi dia tidak mudah habis. Maksudnya berbeda jauh dengan tisu ketika tisu kering saja seperti ini teman-teman. Kita uji coba ya, dia langsung habis. Kita bisa lihat berbeda dengan kalau sudah kita tambahkan minyak goreng. Dan ini pun ketika terkena angin dia tidak mudah mati. Ini untuk penyangganya tinggal kita taruh saja ke bagian atas seperti ini. Dan kompor darurat ini sudah bisa kita pergunakan. Sangat simpel dan sangat mudah sekali. Jadi cara seperti ini bisa kita pergunakan untuk mengantisipasi ketika kita kehabisan gas LPG. Alat ini sudah bisa kita pergunakan untuk memasak air maupun untuk menggoreng telur atau menggoreng bahan-bahan makanan ringan yang lainnya. Ini anginnya sangat kencang sekali teman-teman, tapi apinya tidak mudah padam ya, tidak mudah mati, bisa terlihat. Nah, setelah mendidih atau setelah panas seperti ini, airnya sudah bisa kita pergunakan untuk membuat kopi ataupun untuk membuat mie instan. Bisa terlihat ini panasnya sangat luar biasa sekali teman-teman. Nah, seperti ini ya.
Kopinya sangat mantap sekali. Kemudian kita uji coba juga untuk menggoreng telur teman-teman. Oke, ini kita pindahkan, kemudian kita ganti dengan menggunakan wajan. Nah seperti ini, kita tambahkan sedikit minyak, kemudian kita tunggu sampai minyaknya panas terlebih dahulu. Nanti kita uji coba apakah bisa kita pergunakan untuk menggoreng. Bisa terlihat teman-teman, ini telurnya sampai matang ya, sangat mantap sekali. Dan apinya ini masih hidup teman-teman, jadi apinya masih tahan ya. Kita bisa lihat, kita buka terlebih dahulu pada bagian wajannya. Nah seperti ini, apinya sangat awet sekali teman-teman. Nah untuk cara mematikannya pun sangat mudah dan sangat simpel sekali. Di sini kita siapkan kain setengah basah. Ini kita ambil terlebih dahulu, kita gunakan kain karena ini sangat panas. Kemudian kita tutup dengan menggunakan kain setengah basah seperti ini teman-teman. Bisa terlihat ini sudah mati, dan ini nanti bisa kita pergunakan kembali. Kita bisa lihat ya, ini sisanya masih lumayan banyak, jadi tisunya tidak habis. Ini bisa kita simpan, kemudian bisa kita manfaatkan kembali. Sangat mantap sekali. Jadi kompor darurat dari bahan sederhana yang mudah sekali kita dapatkan di rumah. Nah seperti ini ya teman-teman, kopinya sudah bisa kita nikmati dan telurnya sudah bisa kita makan. Jadi sangat keren sekali, alat yang sederhana tapi sangat bermanfaat sekali ketika kita kehabisan gas LPG seperti ini. Jadi ini cara darurat yang bisa kita pergunakan dari bahan-bahan sederhana yang mudah sekali kita dapatkan. Jadi kita tidak perlu takut kehabisan gas LPG. Oke teman-teman, semoga ide sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka ide sederhana ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telurnya sangat mantap sekali. Kemudian kopinya juga sudah bisa kita nikmati. Dan kompor ini tahan dengan angin ya. Bisa terlihat ini anginnya lumayan kencang. Jadi ini bisa kita pergunakan berkali-kali. Tinggal kita simpan saja. Mantap.